Lalu, Oke. apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita memulai mengawali hari ini ya, hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dengan beberapa peristiwa. Satu yang jelas ini saya kira ini banyak ditunggu dan dipastikan ini akan mengubah wajah politik kita dalam beberapa waktu ke depan. Ya, ini hari ini Habib Rizik Sihab itu sudah bebas murni ya. Eh, dan katanya hari ini menjalani bimbingan terakhir di apa saya geli juga nih ya, ini tidak mau bilang tes terakhir. Hasto dijadwalkan em, apa KPK diperiksa di KPK tapi ini berkaitan dengan Harun Masiku. Oke. Saya kira yang mungkin rada panjang kita bahas soal Habib Riziknya ya, Bung Rocky ya. Oke, jadi selalu dalam sejarah ada pertemuan berbagai peristiwa, kalau disebut secara teoritis, berbagai variabel yang Ah, kemudian menghidupkan lagi dinamika politik. Habib Rizik bebas, itu artinya tidak ada lagi upaya untuk menjadikan dia target politik, karena dia udah bebas tuh. Yang terjadi bersama dengan Habib Rizik bebas adalah Hasto dipanggil KPK. Justru hmm. dia ditarget secara politik. Karena soal Harun Masiku itu kan soal politik yang sebetulnya sudah diselesaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi dua berita ini menunjukkan bahwa alam semesta itu punya rumusnya sendiri untuk Hmm. menghidupkan dinamika politik. Tentu ini Hmm. akan jadi problem, terutama bagi Pak Jokowi, karena dua-duanya itu punya kaitan dengan Jokowi. Habib Rizik punya kaitan dengan Hmm. Jokowi, Hmm. Hmm. karena orang tetap menganggap Habib Rizik itu dipenjarakan oleh Jokowi. Dan Hmm. itu artinya dendam politik Jokowi pada Habib Rizik tuh. Apapun keterangan saksi ahli, keterangan para pakar hukum, tetap masyarakat punya opini yang sudah terbentuk dan terstruktur bahwa Habib Rizik adalah korban politik. Demikian juga Hasto tuh, yang Hmm. adalah korban politik dari Jokowi. Karena soal Harun Masiku, mesti dari 4 tahun lalu diselesaikan Jokowi. Ternyata ditunda dan dicari momentumnya. Jadi politik Indonesia per hari ini akan memulai satu pintu baru. Hmm. Untuk dua-duanya akan baik Habib Rizik maupun Sekjen PDIP Pak Hasto itu akan punya momentum untuk mempersoalkan legitimasi Jokowi. Kendati Jokowi sudah memastikan bahwa dia akan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Pak Prabowo. Hmm. Nah, keluarnya Habib Rizik dan dimulai diperiksanya Hasto itu juga akan jadi hitungan strategis oleh Gerindra, karena Gerindra tetap ingin ada legitimasi lebih kuat tuh. Jadi kalau Gerindra sekarang tetap berupaya untuk mencari partner untuk mendukung kebijakannya di parlemen, nah dia akan berhadapan dengan PDIP yang justru sedang diobok-obok, Ya. sedang ditarget oleh rejim yang terakhir, yaitu rejim Jokowi. Demikian juga Habib Rizik. Ya. Jadi kelihatannya akan ada dinamika politik baru. Dan pada saat yang sama juga soal NU yang secara sebetulnya monopolistis sebetulnya atau hegemonis, memanfaatkan peluang untuk berbisnis di situ tuh. Sementara yang lain udah menolak. Jadi kira-kira kelihatannya talk show akan lebih banyak Ya, ya, itu ya. Oke. minggu-minggu ini. Ya, soal tambang nanti kita bahas yang lain. Kita fokus dulu pada Ya. Habib Rizik dan Hasto. Anda menarik kalau sekarang kita memasukkan faktor Prabowo begitu ya. Ini unik hubungannya karena bagaimanapun sebenarnya meskipun spektrumnya itu berbeda jauh antara Habib Rizik dengan PDIP itu, tetapi dia punya koneksi yang sama dengan Pak Prabowo itu, ya, Bung Rocky. Karena bagaimanapun Habib Rizik Sihab itu dalam dua pemilu yang lalu itu mendukung Prabowo dan begitu. Sementara PDIP sebenarnya juga punya hubungan juga cukup dekat dan pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo. Itulah yang kita sebut sebagai keunikan sejarah, dan hukum sejarah selalu tiba ketika orang seolah-olah menganggap ya semuanya sudah dikuasai oleh dinasti Jokowi. Ternyata enggak tuh. Karena pasti semua problem akan popping up, akan merebak lagi ketika Hasto mulai bicara nanti. Tentu Pak Hasto akan mengatakan bahwa ya saya ditarget, karena Pak Hasto udah kasih sinyal bahwa dia sebetulnya ditarget oleh kekuasaan. Siapa yang targetin dia? Ya tentu bukan ketua BEM, tapi Presiden Jokowi sendiri itu. Jadi kelihatannya seluruh pembicaraan kita yang kita maksudkan untuk membekali bangsa ini dengan kejujuran mulai terungkap sekarang tuh. Nah, kejujuran akan mulai lagi dibicarakan oleh Pak Habib Rizik, karena Habib Rizik tetap merasa ada pelanggaran HAM di situ, walaupun keputusan hukum sudah selesai. Di mana-mana keputusan hukum itu tidak mungkin tenggelam kalau masih ada soal ingatan publik bahwa ini masalah politik. Jadi selama masalah politik
menjadi backup dari masalah hukum, nah persoalan Habib Rizik akan terus ada di situ tuh. Soal soal kilometer 50 itu akan diucapkan lagi dalam bentuk opini, bukan dalam bentuk fakta hukum misalnya. Demikian juga Pak Hasto. Pak Hasto bahkan akan mendapat pujian banyak karena semakin Jokowi memojokkan PDIP, semakin PDIP punya peluang untuk mengatakan bahwa kami mengingat lagi peristiwa 97 ketika PDIP ditarget oleh rejim Orde Baru waktu itu tuh. Jadi ingatan sejarah akan kembali bahwa ada dua tokoh yang sebetulnya berseberangan secara ideologis, tapi dua-duanya ditarget oleh kekuasaan yang sama, yaitu Habib Rizik dan Hasto. Jadi kelihatannya banyak isu yang bisa kita kembangkan nanti dan kita cicil. Pada saat kita mencicil, juga Pak Prabowo memperhatikan dinamika politik dengan munculnya dua variabel ini, yaitu Hasto dan Habib Rizik. Bahkan bukan variabel lagi, dia udah faktor. Ya. Karena tetap tadi betul Hersu bahwa kaitan Habib Rizik dengan Pak Prabowo tidak mungkin dihilangkan. Karena Habib Rizik itu pendukung utama Prabowo. Demikian juga kaitan Hasto dengan PDIP dengan Gerindra yang tadinya punya kesamaan platform dan pernah berjanji untuk gantian dalam berkuasa itu yang kita sebut sebagai perjanjian batu tulis yang tinggal tulisannya tinggal batunya karena tulisannya udah kehapus. Yeah. Tetapi jelas ada dinamika baru dan kita senang karena politik kembali menjadi dinamis. Ya, dan menariknya tetap saja bahwa keduanya punya kedekatan dengan Pak Prabowo, tapi faktor yang kemudian kelihatannya membuat mereka berpisah dengan Pak Prabowo karena faktor Jokowi. Ini unik ini hubungannya ini jadinya. Iya, hanya itu penjelasannya. Memang cuma itu penjelasannya dan semua orang juga menganggap bahwa ya kenapa akhirnya legitimasi Prabowo belum bisa dia peroleh karena ada Jokowi di situ melalui proksinya itu anaknya Gibran yang juga akan ditambahkan dengan Kaesang ke DKI. Untung Gerindra membaca lebih cepat sehingga tidak mungkin lagi Gerindra menambahkan delegitimasi dengan mendukung Kaesang di Jakarta kan. Apalagi Jakarta sekarang ya jelas itu ya Kaesang di Jakarta. Dan kita lihat bahwa Jakarta sebetulnya ditentukan juga oleh suara Habib Rizik secara kultural dan suara PKS secara politis. Jadi iya, jadi penting untuk menilai bahwa ada isu baru yaitu kekuatan politik Islam atau Muslim politics untuk lebih akademis yang akan dibawa oleh Habib Rizik. Tentu Habib Rizik nggak akan diam kalau keadaan sedikit memungkinkan dia tampil lagi sebagai faktor informal leader dalam politik Indonesia. Nah Hasto sebaliknya dia masih formal leader, itu sekjen PDIP loh, yang masanya banyak betul dan kedudukan dia di DPR sangat kuat tuh. Jadi kalau Hasto misalnya mencicil isu ini, dia akan jadi panjang sampai akhirnya tiba di Oktober. Demikian juga Habib Rizik. Jadi kita lihat misalnya 4 bulan ke depan ini, isu politik ini akan berputar sekitar dua tokoh ini, di Habib Rizik dan Hasto. Ya, dan ini menarik seperti disampaikan oleh menantunya Habib Rizik. Yang pertama dilakukan ini kelihatannya untuk ukuran Habib Rizik enteng-enteng dulu karena ini dia akan ikut aksi bela Palestina. Dan kalau aksi bela Palestina ini kan tidak ada kaitannya dengan pemerintah nih Bung Rocky, tapi tetap saja kehadiran Habib Rizik Syihab itu ditunggu-tunggu. Ya itu poin itu ada di situ dan tentu cerdik Habib Rizik melihat ada isu yang tidak mungkin dikaitkan dengan politik anti atau dendam segala macam itu karena ini soal humanitarian, soal solidaritas kita terhadap upaya Palestina untuk memerdekakan dirinya tuh. Dan kita dukung bahwa Palestina memang mesti punya negeri sendiri yang merdeka itu. Dan keterangan-keterangan yang kita peroleh justru dunia semakin lama semakin mengerti bahwa Israel itu negara yang ekspansionis, negara yang kolonialis, negara yang imperialis. Dan banyak kaum Yahudi justru di Amerika yang menginginkan Palestina merdeka. Apalagi anak-anak muda di Eropa itu mereka nggak peduli, ini bukan soal agama, ini soal hak menentukan nasib sendiri oleh bangsa Palestina. Itu akan jadi tagline nanti di dalam demo-demo anti Palestina di Jakarta yang pasti akan dihadiri atau bahkan dipimpin langsung oleh Habib Rizik. Yes, oke. Nah, bagaimana kita menempatkan orang seperti Habib Rizik ini ya dalam peta politik Indonesia, Bung Rocky, dan dengan situasi kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang ini, situasi mutakhir kali ini?
Tentu orang anggap bahwa Habib Rizik ini FPI. FPI ini adalah urusannya dengan preman, FPI urusannya dengan kriminalisasi, FPI urusan dengan pentungan. Tetapi citra itu kan dibuat di awal dan konsekuensi dari kehadiran FPI memang pada akhirnya mengganggu pemerintah, lalu FPI dibubarkan. Jadi nggak mungkin lagi ada stigma pada Habib Rizik bahwa dia FPI, kan FPI udah tamat kan. Jadi Habib Rizik kembali menjadi tokoh bahkan lebih besar dari FPI itu. Ini faktanya, bukan kita besar-besar Habib Rizik, tetapi Ya. sejarah selalu menuntun ke arah situ. Lain kalau FPI masih ada, maka ada hak pemerintah untuk mengendalikan Habib Rizik karena dia dianggap sebagai proponen utama dari FPI. Tapi sekarang FPI udah ditutup oleh pemerintah. Itu juga hal yang dulu saya kritik, bahwa nggak boleh pemerintah itu menutup FPI tanpa ada kajian akademis dan tanpa ada keputusan pengadilan. Itu FPI itu organisasi masyarakat tuh. Soal kriminal ya itu urusan polisi. Tetapi sebagai lembaga, sebagai institusi itu dalam bentuk apapun, dia berhak untuk mengucapkan pikirannya. Mau bertentangan dengan pemerintah, mau punya ideologi yang Islamis, itu urusan dari sebuah ormas. Nah, bayangkan misalnya kalau FPI masih ada, itu mungkin FPI yang pertama kali menolak usulan Bahlil atau usulan Jokowi untuk Iya, iya, iya. berbisnis tambang itu. Betul, betul, Karena betul. Hmm. ini jadi semua hal mesti kita dudukkan di dalam perspektif akal sehat tuh. Bahwa FPI tidak ada lagi, tetapi yang disebut naluri untuk memberi kritik tetap ada pada Habib Rizik. Ya, dan sebenarnya kan Habib Rizik ini bagian dari apa civil society gitu yang kemudian yang cuman dia bedanya dia membuat khawatir pemerintah karena dia langsung memimpin di lapangan dan pengikutnya sangat besar kan begitu Bung Rocky. Kebetulan dia Islam backgroundnya jadi kemudian dicari-carilah beberapa waktu itu stigma kemudian soal apa soal isu radikalisme, intoleran dan sebagainya kan dapatnya di situ kan gitu. Iya, tetap soal Habib Rizik itu di belakangnya ada teori konspirasi radikalisme tuh dengan Ya, ideologi yang disebut Islam internasional versus Islam Nusantara. Tapi itu kan variabel yang datang ketika pemanasan politik menghendaki supaya Habib Rizik itu disingkirkan dari betul. wilayah persaingan politik kan. Dan kita tahu itu era selama 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi isunya itu aja dan berakhir atau berujung ya berakhir maksudnya dengan keputusan untuk membubarkan FPI. Nah itu yang sering kita terangkan, FPI bubar sebagai organisasi tapi ide tetap ada di situ, ide tentang perjuangan untuk membela Palestina misalnya kan, mau pakai nama apa di situ? Hmm. Kalau kalau tidak ada organisasi maka Habib Rizik akan mengumpulkan masa dia itu untuk demo. Begitu demo pemerintah kalang kabut lagi. Ini atas nama siapa? Ya atas nama organisasi tanpa bentuk kan artinya begitu kan. Kalau dibentuk nanti dibubarkan lagi itu. Dan Hmm. itu akibat dari kedunguan pemerintah membaca keadaan politik itu. Jadi Ya. sekali lagi sebagai dalam sistem demokrasi penghargaan atas hak asasi manusia itu mesti ditonjolkan. Bagaimanapun FPI itu adalah ormas berhak untuk mengucapkan pikirannya itu. Ormasnya kriminal ya kriminalnya yang diatasi bukan organisasi yang dibubarin. Nah Ya, ya. akibatnya apa? Begitu organisasi dibubarin, ide nggak mungkin dibubarin. Jadi kesepakatan kita untuk menghargai dimensi Islam dalam politik kita mesti juga kita patuhi. Karena dari awal negeri ini juga diwarnai secara kuat, secara sangat kentara oleh Piagam Jakarta yang adalah produk atau kesepakatan politik Indonesia untuk menghasilkan Indonesia yang majemuk, maka Piagam Jakarta dihilangkan, tetapi ide itu tetap ada di pikiran kita. Dihilangkan sebagai fakta politik, tapi sebagai ideologi dia akan hidup terus. Nggak ada orang yang mampu memberantas ideologi ya, apalagi ide yang bertumpu pada prinsip-prinsip keagamaan. Ya, nah ini kalau kita prediksi, kita sebenarnya sudah bisa memprediksi bagaimana sikap Habib Rizik terhadap pemerintahan ini, terutama faktor Gibran saya kira ya, karena kemarin kan juga Habib Rizik itu mengajukan diri menjadi amicus curiae, juga dalam waktu sengketa Pilpres kemarin Bung Rocky Ya, bersama Din Samsudin dan sebagainya, dan kemudian juga dalam ceramah-ceramahnya saya menyimak dia betul-betul sangat keras soal kecurangan di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ya saya kira tetap saja nanti Habib Rizik Sihab itu setidaknya bagi dinasti Jokowi itu akan tetap jadi sebuah ancaman. Sementara pada Pak Prabowo tergantung bagaimana pendekatan Pak Prabowo karena seperti kita singgung sebelumnya dia punya kedekatan dengan Pak Prabowo bahkan menjadi pendukung Pak Prabowo gitu. nah itu yang kita lagi tunggu sebetulnya. Apa komentar Gerindra, terutama Pak Prabowo yang mengerti bahwa Habib Rizik tetap seorang yang harus dihargai itu. Bahwa dulu dia digusur, balihonya diturunkan oleh Pangdam, ya itu masalah politik. Tetapi
Prabowo membutuhkan legitimasi. Di tingkat internasional tentu isu terorisme tetap ada dan penamaan itu di dalam daftar pasti ada Habib Rizik di situ. Tetapi semua hal yang menyangkut terorisme itu kan udah ada badan yang menangani. Jadi selama Habib Rizik itu dinyatakan bebas murni, maka dia mesti dilepaskan dari semua stigma. Kan itu peradaban politik kita kan. Jangan dibebas murnikan, tetapi di dalamnya masih dianggap sebagai oh ini calon teroris. Ya, sebagai calon semua orang juga bisa jadi calon teroris kalau ada ketidakadilan. Dan kita mesti lihat bahwa isu terorisme itu bukan lagi isu yang sifatnya seseorang mendendam, tapi isu keadilan sosial. Dan PBB juga sudah mulai mengadopsi prinsip bahwa ada terorisme, tapi kita mesti pisahkan. Kalau terorisme itu datang dari sikap ekstrim terhadap ketidakadilan sosial, itu sesuatu yang sebetulnya ideologis saja kan, bukan naluri orang untuk menjadi seorang teroris. Jadi bagian-bagian ini kita mungkin bentuk satu wacana baru bahwa isu-isu Islam dan terorisme itu mesti tidak dihadirkan sebagai problem demokrasi bangsa ini. Nah, Pak Prabowo tentu mengerti. Pak Prabowo tahu luar dalam anatomi dari organisasi namanya FPI itu. Karena dari awal tentu Pak Prabowo punya kemampuan mendeteksi potensi FPI untuk menjadi kekuatan politik. Dan secara jujur Pak Prabowo diuntungkan oleh hadirnya Habib Rizik di periode 2019. Kan itu fakta-fakta itu juga akan dicatat di dalam sejarah perjuangan politik Indonesia modern. Yes, oke, baik, makasih. Jadi kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan untuk Habib Rizik ya, Bung Rocky. Ya, selamat bebas buat Habib Rizik dan selamat berjuang untuk Hasto. Mantap, oke.